Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, jikalau yang memiliki putra, putri, ataupun cucu yang masih berusia balita sampai kelas 8 SMP atau 2 SMP, kami mau mengajak anak-anaknya semua untuk boleh bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu secara virtual tiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk anak-anak kelas balita sampai 3 SD melalui Zoom meeting. Lalu dilanjutkan lagi pukul 9 lebih 15 menit untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dan juga masih dilaksanakan melalui Zoom meeting. Pada pukul 10 pagi akan diadakan kebaktian tunas remaja untuk anak-anak 7 SMP sampai 8 SMP dan juga dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Mari kita ajak putra atau putri cucu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita, dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Tuhanlah bagianku, warisan dan milikku. Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasihati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak, dengan tenteramku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan satu pengakuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kebaktian minggu ini pada hari ini bertemakan hidup di akhir zaman. Ada yang beranggapan akhir zaman itu suatu masa yang mengerikan, kiamat, banyak peristiwa mengerikan akan terjadi. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa akhir zaman itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Mengapa? Karena di satu saat itulah kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka.
Itu hal yang sangat kita rindukan, bukan? Kenyataan yang harus kita hadapi dalam menanti akhir zaman adalah kita akan menghadapi banyak sekali kesulitan dan penderitaan. Tetapi keadaan itu digambarkan seperti seorang ibu yang sedang bersalin. Penderitaan yang berujung dengan sukacita. Dalam Mazmur 16 ayat 8 dituliskan, "Aku senantiasa memandang Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Bersama Tuhan kita dapat melalui masa-masa sulit itu dan menantikan saat sukacita bertemu dengan Tuhan. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kaca dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemaluan, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Engkau maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami seringkali berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena itu, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, pada saat ini kami boleh kembali merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah ini. Dan sebentar juga biarlah firman-Mu menjadi suara-Mu yang berbicara di dalam hati pikiran kami. Sehingga sungguh kami ya Tuhan boleh semakin mengerti kehendak-Mu.
kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang makin taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Bukalah hati pikiran kami, biarlah dengan Roh Kudus Tuhan, kami boleh sungguh melakukan firman-Mu dengan sukacita di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mereka yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau bicara tentang akhir zaman, jelas merupakan topik pembicaraan yang tidak pernah sepi dari dulu, saudara-saudara. Ya, karena rasa penasaran selalu ingin membuat kita ingin tahu. Ya, kalau Bapak Ibu punya rasa penasaran, rasanya itu selalu ingin cepat diobati, ya, dengan informasi, dengan keterangan yang kita butuhkan. Demikian juga saudara-saudara, penasaran terhadap akhir zaman. Ya, kata anak zaman sekarang, kepo begitu saudara. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana situasi akhir zaman itu seperti apa. Tanpa terkecuali juga terjadi pada diri murid-murid Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi dan apa tandanya kalau semua itu akan sampai pada kesudahannya?" Menarik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pokok bahasan akhir zaman selalu muncul pada saat-saat manusia berada di dalam kemelut. Ketika terjadi peperangan, ketika terjadi bencana alam yang dahsyat, ketika pandemi ini juga terjadi, banyak orang menghubung-hubungkan dengan akhir zaman. Ya. Inilah juga saudara-saudara yang dihubungkan dengan situasi pembicaraan para murid tadi. Ketika mereka mendengar bahwa bait Allah yang begitu megah, yang begitu dikagumi bangunannya, tapi kata Yesus akan dihancurkan. Jadi saudara, tidak pernah isu akhir zaman dibicarakan ketika manusia sedang berada di dalam situasi yang nyaman.
Tidak pernah. Nah, hal ini saudara kemudian memunculkan pertanyaan, apakah akhir zaman hanya sekedar pelarian dari realita yang sedang dihadapi manusia? Sebab bukankah dari dulu perang sudah ada? Bencana alam dari dulu juga sudah ada, saudara. Bahkan pandemi juga sudah terjadi sejak dulu. Nah, ataukah isu akhir zaman sebuah penghiburan yang benar-benar menguatkan kita di dalam menghadapi realita pahit itu? Dan kalau kita melihat Injil Markus pada hari ini di pasal 13 ayat 1 sampai 8, saudara-saudara, Yesus tidak mau terjebak untuk mengobati rasa penasaran para murid yang bertanya, kapan itu terjadi? Tapi di sini Yesus memakai kesempatan itu untuk memberikan pengajaran bagaimana seharusnya sikap orang-orang percaya di dalam menantikan hari itu. Maka dari itu saudara, di ayat 5 Yesus mengingatkan mereka, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda dan saya, kita semua tidak tahu persis kapan hari itu datang, saudara-saudara. Sejak zaman perjanjian lama, orang sudah menantikan hari Tuhan itu. Pada zaman Yesus, spekulasi datangnya hari Tuhan juga menjadi isu hangat. Banyak peristiwa-peristiwa alam, munculnya pengajar-pengajar palsu, peperangan dan berbagai penderitaan sering dipakai sebagai tanda akan terjadinya hari Tuhan. Sampai sekarang pun saudara-saudara, manusia gemar mencari tanda-tanda hari Tuhan itu. Tapi atas itu apa kata Yesus? Yesus mengingatkan, waspadalah. Jangan sampai kita disesatkan. Apa itu waspada, saudara-saudara? Waspada adalah lawan dari gegabah. Artinya tidak panik. Tidak mengambil sikap berlebihan. Tidak buru-buru mengambil sebuah keputusan. Tapi waspada juga bukan berarti kita menjadi orang-orang yang pasif, lalu berleha-leha begitu ya. Kita meninggalkan semua tanggung jawab, lalu menunggu kapan hari itu datang. Waspada bukan itu, saudara. Waspada adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan aktif. Ketika kita menjalani hidup dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Setiap saat bisa saja hal itu terjadi, saudara-saudara. Dan Yesus pun mengingatkan menjelang hari itu akan datang penyesat-penyesat yang tampil seolah-olah bagaikan Mesias. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukankah saudara kondisi seperti ini juga bisa terjadi kapan saja dan di mana saja? Contoh saudara ketika ada dalam kesulitan ekonomi, ketika orang ada dalam masalah keuangan mendesak, mungkin Anda segera mendapatkan atau menemukan orang yang menawarkan kemudahan. Bahkan mengajak Anda untuk melakukan cara-cara yang tidak disukai Tuhan. Mungkin sekali tawaran dan bujukan orang itu memakai dan menggunakan nama Tuhan, saudara. Ketika Anda sakit berat, mungkin akan ada orang yang tampaknya baik dan tulus, bagaikan malaikat yang bersedia membantu Anda, saudara. Ada seorang teman bercerita pengalamannya seperti itu.
Ketika dia sakit, lalu kemudian seorang teman baiknya menawarkan cara alternatif agar sakit yang dia derita itu dapat dipulihkan. Orang itu berkata, asalkan Bapak bersedia datang ke kuil itu, Bapak sujud sebentar lalu memohon kesembuhan, pasti sembuh dan tidak ada lagi ikatan. Bapak bisa kembali beribadah lagi di gereja seperti biasa. Bayangkan saudara dalam keadaan kalut. Bisa saja seseorang tergoda dan tersesat. Nah, apa yang Yesus katakan di dalam konteks itu? Waspadalah saudara. Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus begitu perhatian dengan kita, dia tidak ingin kita disesatkan. Sebab kewaspadaan kita dibutuhkan bukan saja ketika menghadapi isu akhir zaman, tapi kewaspadaan itu setiap saat. Kesulitan hidup bisa terjadi setiap saat. Dan tampilnya penyesat yang akan membelokkan iman kita bisa tampil begitu halus dan meyakinkan. Sehingga tanpa sadar orang percaya dapat meninggalkan imannya. Saudara, penyesat-penyesat tidak selalu tampil dengan sosok yang bengis dan menyeramkan. Ya. Kayak tokoh-tokoh radikal begitu ya. Tidak selalu penyesat seperti itu. Penyesat juga bisa tampil dalam rupa yang manis, dalam rupa yang indah, dalam kemasan yang indah. Bahkan penyesat itu dia bisa berada di dalam lingkaran kita. Dia berusaha memutarbalikkan firman Tuhan menurut kehendaknya sendiri. Dia memanfaatkan kelemahan, memanfaatkan kebingungan umat di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Dan penyesat juga seringkali mengutamakan kekuatan akal. Semuanya harus masuk akal. Iman itu harus rasional katanya saudara. Padahal kita tahu bahwa akal budi kita sangat terbatas untuk menyimak karya Allah yang sempurna. Ingatlah seorang bijak pernah berkata, hanya orang bodoh yang berusaha memasukkan surga ke dalam kepalanya. Dan wajar saja kalau kepalanya meledak katanya. Orang bijak itu akan berusaha memasukkan kepalanya ke dalam surga. Nah, lalu saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam dunia yang penuh dengan penyesat-penyesat ini? Surat Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya saudara-saudara, betapa pentingnya kita bersikap kritis agar tidak mudah dibelokkan dan disesatkan. Dunia di mana kita tinggal menyajikan begitu banyak informasi yang sangat beragam. Bahkan dalam hal-hal kerohanian pun, informasi-informasi yang kita terima begitu banyak. Saya yakin saudara-saudara WA grupnya penuh dengan renungan. Ya, betul ya? Setiap pagi kita mungkin terima renungan dari WA grup sekolah, WA grup majelis, WA grup aktivis, dan semua saudara-saudara seolah-olah renungan itu sekarang begitu membabi buta saudara-saudara. Tapi saudara-saudara,
apa yang tersaji dalam banyaknya informasi itu belum tentu sejalan. Belum tentu sama dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran firman Tuhan. Jadi hati-hati saudara, kalau kita nggak punya sikap kritis terhadap informasi yang sampai ke kita, maka mudah bagi kita untuk dibelokkan dan disesatkan. Karena itu bersikaplah kritis di dalam hidup ini, di dalam hidup beriman. Jangan menjadi orang-orang yang mudah dibelokkan, dan itu bisa dilakukan kalau kita bertekun di dalam firman. Kita bertekun untuk membina diri di dalam persekutuan dengan orang percaya seperti dikatakan surat Ibrani. Ingatlah saudara, kita seperti domba yang diutus di tengah serigala. Karena itu pengajaran firman Tuhan adalah hal yang mutlak dilakukan di mana saja. Yesus mengatakan sekali lagi, penyesat itu akan selalu ada, sudah ada dan akan terus terjadi. Bahkan dia juga mengingatkan agar kita jangan gelisah bila mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Perang ini nggak selalu ya dengan senjata, dengan tank atau rudal ya. Bisa perang di rumah, perang di gereja, perang di masyarakat, saudara. Dalam kondisi itu Yesus berkata, waspada supaya kamu jangan disesatkan. Dan Yesus meminta supaya kita tidak menjadi gelisah. Mungkin kita akan dihina ketika kita melakukan yang benar. Kita mungkin akan dibenci ketika kita melakukan kejujuran. Kita mungkin akan ditolak ketika melakukan kebaikan. Bahkan karena itu kita mungkin bisa kehilangan orang-orang terdekat yang juga mencari aman karena tidak tahan dengan tantangan itu, saudara. Tapi percayalah saudara, Tuhan Yesus akan memberi kita hikmat sehingga selai rambut pun tidak akan jatuh jika bukan karena atas izin Tuhan. Karena itu saudara, bertahanlah dalam segala kesesakan. Waspadalah terhadap penyesat. Dan tetap lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Selalu ada upah dalam kesetiaan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Bapa, di saat ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kami harus menjadi orang-orang yang waspada terhadap segala perubahan zaman, terhadap segala tantangan persoalan yang ada di hadapan kami. Ada begitu banyak penyesat-penyesat yang mungkin tampil dalam hidup kami, yang mungkin juga tidak kami sadari ya Bapa. Tapi biarlah kami diberikan hikmat-Mu, kami diberikan pencerahan, kami memiliki kepekaan untuk bisa membedakan
mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang berkenan dan tidak berkenan. Karena itu Tuhan, biarlah di dalam kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, terutama di dalam masa-masa yang sukar, di dalam kami menghadapi begitu banyak persoalan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, tidak mudah goyah oleh berbagai tawaran-tawaran dunia yang akan membawa kami ke dalam hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin saling mendoakan. Kami mungkin teringat juga akan saudara-saudara kami yang dalam persoalan hidupnya. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi. Mungkin masalah kesehatan, masalah-masalah pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, dan berbagai persoalan yang ada ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa dalam setiap kesusahan itu ada kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sungguh hadir. Biarlah Tuhan dengan kasih dan hikmat-Mu, mereka boleh mengalami pemulihan dari-Mu. Mereka boleh sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjalani dan melewati semuanya dengan baik. Kami juga teringat untuk kehidupan jemaat Tuhan, gereja-Mu di GKI Pasir Kaliki ini. Biar jemaat Tuhan boleh juga semakin bijaksana dari hari ke hari. Kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi mengenal-Mu dengan baik. Kami boleh senantiasa mengikuti, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja ini yang mungkin masih kami lakukan secara online. Karena kami tahu hanya dengan cara itu kami menjadi orang-orang yang terasah dalam iman, yang makin mengerti firman-Mu dengan baik. Kami doakan juga ya Tuhan, untuk setiap rencana-rencana kegiatan-kegiatan gerejawi. Tuhan juga menyertai, Tuhan memimpin. Ibadah minggu yang masih juga kami lakukan secara online. Tuhan pimpin, Tuhan sertai berbagai proses, rekaman, live streaming, dan semua yang kami lakukan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan untuk persiapan Natal juga. Karena Tuhan juga menolong. Biarlah majelis jemaat, panitia, dan semua aktivis boleh bersama-sama hadir untuk mempersiapkan Natal tahun ini dengan baik. Begitu juga Tuhan untuk proses pencalonan penatua baru. Tuhan juga berkati prosesnya. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami kerjakan, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan juga berikan kami semua hikmat Tuhan, sehingga di dalam kami mencalonkan, memilih, semua boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Tak lupa kami juga mendoakan ya Bapa, untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Biarlah mereka boleh diberikan bijaksana dan hikmat, sehingga segala apapun yang dilakukan boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur dan ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau menatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara.
Marilah Bapak Ibu sekalian kita bawa persamaan ini ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang boleh kami terima daripada Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami boleh menyerahkan persembahan syukur yang telah kami siapkan. Tuhan, sucikanlah persembahan ini dan jadikanlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan kami yakin Tuhan mau memakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bila sangka telah membuat zaman berhenti, fajar baru yang ada di mereka. Bila nanti dibacakan nama orang terlebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun senang. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang Esa. Bila dunia berakhir dan tugas selesai, mendirubah Tuhan aku beserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Thank you.